Hai Moms, kembali lagi di Katanas, tempat untuk mendengarkan dan didengarkan. Di episode sebelumnya, saya udah memperkenalkan tentang cancel culture atau yang lebih dikenal dengan pengucilan, pemboikotan yang membuat orang yang berbeda dengan kita akhirnya tersisih dari kelompok tertentu. Selama ini kita melihat bahwa cancel culture itu ada voiceless, membuat orang takut bicara gitu ya. Atau kebijakan kita membaca seseorang, mana yang membuat kita berani mengutarakan pendapat kita, mana yang ditahan aja deh. Atau ketiga adalah cancel culture. Ini adalah individu kuat yang berbeda dengan kelompok kuat. Bahwa ternyata cancel culture itu tidak membuat seseorang menjadi individu yang kuat, tapi malah membentuk komunitas yang jumlahnya banyak dan harus menindas bullying yang jumlahnya sedikit. Atau ini cancel culture bicara tentang jangan asal beda. Kita bahas ya mengenai positif dan negatifnya. Positifnya adalah yang pertama, mendorong kita untuk lebih bijak saat berpendapat. Seperti yang dibilang tadi, kadang-kadang kita mesti memilih dengan siapa kita berbagi. Nah, selain itu positifnya dari cancel culture adalah membuat kita tahu bagaimana pertemanan yang sehat dan mana yang mungkin hanya cukup menyapa saat berjumpa dan berpisah. Kalau misalnya yang ketiga nih positifnya adalah boikot ini kan memang kekuatan kelompok ya. Jadi terkadang kalau misalnya ada keputusan hukum yang tidak adil, maka kekuatan masyarakat memang bisa digunakan. Karena suara masyarakat itu hebat banget buat didengar dan mengubah image seseorang. Positifnya nih, yang keempat adalah penting sekali melakukan argumentasi berdasarkan data dan fakta. Bukan katanya dan katanya atau asumsi pribadi. Itu semua positif ya. Bagaimana dengan yang negatifnya? Tentulah membuat orang jadi takut berbicara. Takut berpendapat. Hati-hati ya Moms, kalau misalnya kita melakukan cancel culture akan selalu dikelilingi sama orang-orang yang hanya membuat Moms menjadi senang, bahagia dan nyaman. Tapi tidak berani untuk menyampaikan data dan fakta mana kebenaran kita atau kesalahan yang perlu kita perbaiki. Negatif yang lain adalah lingkaran pertemanan kita menjadi lebih kecil ya. Tapi kalau dipikir-pikir, kayaknya semakin usia kita bertambah, temannya semakin dikit kan? Karena kita bisa memilah dan memilih mana yang bisa lama berjalan bersama di sisa usia. Nah, negatif yang lain adalah ini bisa digunakan untuk menjatuhkan orang. Iya kalau benar ya, tapi kalau salah, kita tuh gak ngasih kesempatan loh buat orang itu melakukan pembelaan diri dan klarifikasi. Hati-hati, setiap cerita punya dua sisi. Kita nggak tahu cerita versi dia bagaimana. Itu yang kita tangkap saja secara umum. Dan yang terakhir negatifnya adalah ide-ide kreativitas baru dalam berpendapat jadi mandek. Karena kita takut dianggap melawan arus. Jadi akhirnya kita kayak robot, bukan manusia. Ingatlah, sebagai manusia kita mesti memunculkan sisi kemanusiaan kita. Karena itu yang membedakan antara manusia atau sekedar makhluk saja.